Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setong kang tak utusi Dudu sembarang Wujulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kisah Horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya yang tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Ketemu lagi di episode 107. Oke, sebelum kita mulai aku mau mengucapkan selamat merayakan Idul Adha ya, Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin Ana kalau punya salah dalam hal untuk pembacaan cerita-cerita horor ya. Kan setiap manusia punya khilaf, tapi kalau aku mah khilafnya berulang-ulang. Terus juga selamat membakar-bakar sate buat teman-teman PKH ya. Apalagi kalau bakar sate itu diiringi dengan dengerin podcast Kisah Horor. Wih, mantep itu. Pas malam-malam bakar sate, dengerin podcast Kisah Horor, terus habis itu ada kejadian horor, langsung aja ceritain ke podcast Kisah Horor. Kan mantep tuh. Ya kan? Terus yang jelas jangan terlalu banyak makan sate, nanti darah tinggi. Habis itu aku mau ucap puji syukur dulu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini aku udah dinyatakan negatif, alhamdulillah banget. Akhirnya udah gak isoman lagi, gak isolasi mandiri lagi. Udah tersiksa banget isolasi selama 10 hari gak ngapa-ngapain ya. So buat kalian semua yang masih menjalankan isolasi mandiri atau mungkin isolasi di rumah sakit, atau mungkin yang keluarganya kena positif COVID juga, jaga kesehatannya ya, semoga cepat sembuh. Semoga bisa menjalankan kegiatan seperti biasanya ya. Gak enak banget sumpah kalau isolasi mandiri itu. Kalau isolasi mandiri itu kita tuh sendirian di kamar, gak punya teman. Tapi kalau isolasi di rumah sakit itu kita punya teman banyak gitu loh. Ya bisa ngobrol-ngobrol. Tapi ya gitu juga, parno kalau di rumah sakit juga itu ya. Terus buat kalian yang belum pernah positif, ya gak ngedoain sih ya. Ibaratnya ya yang masih stay strong dulu, terus jaga kesehatannya kalian ya. Jangan sampai kalian sakit, jangan sampai kalian positif juga. Gak enak, kasihan orang-orang sekitar kita nanti juga kena dampaknya ya. Pokoknya jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, double kalau bisa. Terus jaga jarak, sama selalu cuci tangan. Dan kemana-mana harus bawa hand sanitizer ya. Semangat buat kalian semua pejuang COVID. Terus langsung aja ya kita baca-bacakan cerita horornya, karena udah banyak banget yang masuk di email. Aduh, banyak banget nih. Ya, dan email pertama kita bacakan dari siapa ya? Dari Cumen yang sebelum-sebelumnya udah pernah kirim cerita ya. Assalamualaikum Kak Ana. Waalaikumsalam. Bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bila kurang sehat, ku doakan dari sini semoga cepat membaik. Insya Allah doaku sampai ke tempat Kak Ana. Amin. Saya Cumen Project. Saya berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Halo teman-teman TKH, saya bekerja di salah satu coffee shop. Dan saya
ingin membagikan cerita horor di tempat kerjaku. Dari semua kejadian horor yang aku alami, sosok tak kasat mata pindah ke rumahku hingga dipindahkannya sosok-sosok itu oleh Pak Ustadz tetanggaku. Tapi dari situ kejadian janggal tidak berakhir. Di hari pertama saat Pak Ustadz sudah memindahkan jin-jin itu dari tempat kerjaku, aku merasa sudah aman dan tidak ada lagi yang akan menggangguku. Di situ, mana itu? Di situ aku bekerja bersama Dika saat shift 2. Aduh, sorry batuk ya. Larut malam pun tiba dan closing seperti biasa. Tapi Dika berbicara kepadaku. "Merinding anjir." Aku pun tersenyum dan tidak membalas ucapannya. Aku pun langsung melanjutkan closingan. Tapi tidak lama kemudian aku pun merasa merinding dan seperti ditiup di telingaku dari belakang. Di dalam hatiku aku berbicara, "Ini setan bukannya udah dipindahin ya? Apa mereka balik lagi?" Aku pun tidak terlalu peduli. Telah beres menghitung inventory, aku pun langsung menghitung stok gudang. Ketika saya dan Dika sedang menghitung, terdengar suara seperti wanita tertawa dan disusul dengan suara wanita menangis. Aku dan Dika saling bertatap-tatapan. Aku pun langsung memberi kode dengan menyebutkan nama barang. "Creamer cair 48 piece lagi, Dik." Dika pun langsung paham apa yang aku perintah supaya tidak takut apalagi lari. Saya sih bukan tipe orang penakut dengan hal-hal seperti itu. Dalam pikirku, jin, hantu, ataupun setan tidak bisa membuatku celaka maksudnya. Tapi aku lebih takut kepada orang yang membawa senjata tajam dan membacokku. Kembali ke cerita. Closing pun beres dan kami pun pulang. Dan keesokan harinya saya masih bersama Dika di shift 2. Ketika maghrib, Dika berbicara kepadaku. Cumen, gimana kalau digangguin lagi?" Aku pun menjawab, "Gak apa-apa, kan masih ada Allah. Hayu sholat dulu, ganti-gantian." Setelah sholat kami pun bekerja kembali. Dikarenakan PSBB di kota Sukabumi, jadi kami tutup untuk dine-in sampai jam 8 malam saja. Dan hanya boleh mengambil orderan ojol saja. Semua lampu dimatikan kecuali ruangan depan dekat pintu masuk, bar, dan meja panjang yang selalu dipakai untuk closing. Posisinya sebelah kiri bar menghadap jendela yang langsung melihat ke outdoor. Kira-kira pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, gangguan mulai datang. Pertama, asbak terjatuh sendiri. Aku langsung berpikir, positif aja mungkin angin. Kebetulan sedang hujan deras juga kan. Lalu yang kedua, suara menangis seperti kemarin kembali ada. Lalu yang ketiga, pegangan pintu WC di otak-atik. Krek, 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 krek. Jadi seperti ada orang yang terkunci dari luar. Kejadian pegangan pintu itu terjadi sekitar 20 menitan. Lumayan lama untuk jin mengganggu selama itu. Aku pun dan Dika menghiraukan semua kejadian itu. Seolah-olah seperti tidak ada apa-apa. Di situ, di tempat kerjaku aku hanya berdua dengan Dika.
Temanku Nisa yang berada di dapur, dia sudah pulang duluan menggunakan GrabCar karena hujan deras juga di luar. Jadi tidak ada siapa-siapa lagi selain kita berdua. Di sini suasana mencekam dan seperti tidak ada jalan keluar. Aku pun menyalakan rokok dan membuat kopi. Aku pun berusaha mencairkan suasana dengan berbicara. Dik, santai kan? Dika pun langsung merespon, enggak santai. Aku pun tertawa sekejap. Hahaha, harus santai dong. Ketika aku dan Dika berusaha menghiraukan, semua gangguan jin itu tiba-tiba ada suara keras sekali dari dapur yang memanggil nama Dika. Itu suara temanku yang bernama Sabik. Yang jelas-jelas dia sedang libur hari ini. Tidak mungkin malam-malam begini dia ke tempat kerja, berdiam diri di dapur, dan berteriak pula. Di situ aku pun langsung menyelesaikan closingan. Sehabis closingan, Dika meminta izin ke rumahku untuk meneduh sebentar, karena rumahku sangat dekat dengan tempat kerjaku. Sehabis hujan reda, Dika pamit dan langsung pulang. Di hari ketiga, saya dan Dika masih satu shift, yaitu shift 2. Dan kami menceritakan semua kejadian yang kami alami 2 malam kemarin kepada staf-staf yang ada di tempat kerjaku. Aku pun berniat kalau aku diganggu saat malam nanti, aku akan menghampiri suara tangisan itu. Malam pun tiba, dan aku seperti biasa mengerjakan closingan. Kira-kira pukul 10 malam lah. Aku merasa aneh, tidak ada yang mengganggu malam hari ini. Tapi tidak lama kemudian, dugaanku salah. Suara wanita tertawa dan disusul oleh suara tangisan itu mulai ada yang membuat Dika merinding. Aku pun berbicara kepada Dika. Slow Dik, pasti merinding kan? Sama gue juga. Aku pun terdiam sejenak, berdiri, dan berteriakan. Ya elah, dari kemarin ya, ganggu mulu lu. Aku pun beranjak dari tempat dudukku dan langsung menghampiri suara itu yang berada di outdoor. Di situ aku menyalakan lampu HP. Dan di situ aku terdiam saat melihat kuntilanak merah sedang melayang di atas lampu gantung yang berada di outdoor. Anjir. Aku pun terdiam dan tidak bisa bergerak. Kuntilanak itu pun terbang setelah Dika menghampiriku. Aku dan Dika menyaksikan langsung kuntilanak itu terbang ke arah pohon nangka yang berada di luar outlet. Aku dan Dika pun keluar dan mengecek pohon nangka itu. Saat aku melihat ke dedaunan pohon yang rindang, sosok kuntilanak merah itu pun bertengger di dahan pohon, mengibas-ngibaskan bajunya dan menghilang. Aku pun kesal dan kembali masuk ke dalam outlet dan membereskan closinganku. Di sini aku dan Dika sangat kesal. Dika berbicara, bisa gak sih gak ngeganggu sehari aja? Di situ Dika seperti berlaga aneh. Tiba-tiba dari belakangku persis terdengar suara, enggak. Saat aku melihat ke belakang, aku melihat kuntilanak merah itu persis ada di depanku. Dia melayang. Bau busuk, rambutnya panjang, tingginya hampir 3 meteran. Anjir, tinggi banget. Dia terbang menembus atap
disusul suara tertawa khas kuntilanak. Dan suara anak ayam yang sangat dekat. Di situ pula Dika pingsan. Dan di situ pula aku pertama kali melihat kuntilanak merah. Aku langsung menyelesaikan closingan dan aku membawa Dika ke rumahku untuk menginap semalam. Keesokan harinya saya dan Dika menuju tempat kerja seperti biasa. Ketika saya sampai di tempat kerja, saya dikagetkan dengan jejak kaki yang berada di dinding. Saya tidak berpikir panjang, mengambil tangga lipat dan langsung membersihkannya. Hari itu saya masuk shift 1 bersama Dika. Singkat cerita, saya beres bekerja dan saya beranjak pulang. Di shift 2, ada Nisa dan Rangga. Malam pun tiba. Ketika saya sedang di kamar sembari mendengarkan lagu, saya ditelepon oleh Nisa. "Acu men, ke outlet, cepetan." Aku pun langsung mengiyakan telepon itu dan langsung menuju outlet. Sesampainya saya di sana, "Kenapa Nis? Rangga mana?" Nisa pun menjawab, "Ada, dia lagi di WC, A." Di outlet sudah tidak ada siapa-siapa. Hanya Nisa saja sendirian dikarenakan PSBB juga. Jadi setelah jam 8 malam, sudah tidak ada yang boleh dine in. Semua harus take away. Kembali ke cerita. Ya tahu, udah cerita kan tadi harus take away. Anjir. Nisa pun mengajakku ke sudut ruangan. "Ah, sini coba lihat." Nisa menunjukkan ke salah satu tembok. Saya melihat jejak kaki bercampur tanah yang masih basah. Aku pun kaget. Astagfirullah. Tadi pagi juga ada nih jejak kaki. Tapi nggak sekotor ini. Bentar Nis, cuman ngambil dulu tangga. Tak lama kemudian Rangga keluar dari WC. Kenapa malam-malam bawa tangga? Aku pun langsung menuju ke jejak kaki tersebut. Tuh lihat kelakuannya. Bikin kerja 2 kali aja. Rangga pun kaget. Tadi perasaan gak ada, A. Aku pun langsung membersihkan jejak kaki itu. Setelah pamit pulang dari outlet, saya menyempatkan ke rumah Pak Ustadz tetangga saya untuk mengadu atas gangguan-gangguan yang semakin hari semakin konyol dan mengganggu sekali. Ya kalau suara sih tidak masalah. Ini sampai berani menunjukkan dirinya dan berani mengotori tempat kerjaku. Sesampainya saya di rumah Pak Ustadz, saya langsung disambut oleh Pak Ustadz. Saya langsung berbicara. Jadi gini Pak Ustadz, kedatangan saya kemari. Saya menceritakan semuanya mulai dari waktu kemarin Pak Ustadz ngusir jin yang ada di situ sampai kejadian tadi di outlet. Pak Ustadz pun kaget dan mengajak saya ke outlet besok. Kebetulan juga saya libur kerja. Besoknya saya dan Pak Ustadz menuju outlet. Sesampainya saya di outlet, Pak Ustadz langsung meminta botol yang diisi air dan minta juga diberi bolong tutup botolnya. Saya pun langsung menyediakan apa yang diminta oleh Pak Ustadz. Setelah itu Pak Ustadz membaca doa-doa Al-Quran. Kurang lebih 30 menitan berdoa, Pak Ustadz menyemprotkan air yang ada di botol ke seluruh pojokan outlet. Dan memberitahu semuanya, ini sudah selesai ya. Silahkan saya kalau mau dipel. Pak Ustadz pun mengajak saya ke rumahnya. Setelah saya sudah di rumah Pak Ustadz, saya langsung diberitahu oleh Pak Ustadz bahwa jin itu pindahan dari rumah kosong yang berada di dalam gang seberang outlet.
Ketika rumah itu dihancurkan dan dibangun ulang, serta diadakan pengajian, Jin itu pindah ke outlet. Karena outlet dari jam 8 malam sudah sepi. Dan saat tutup pun di situ kosong sampai pagi hari. Jadi wajar saja kalau tempat itu dijadikan rumah baru si Jin jahil itu. Tapi alhamdulillah Jin itu sudah diusir oleh Pak Ustadz. Saya dan teman-teman yang lain merasa nyaman setelah Pak Ustadz mengusir Jin itu. Terima kasih Kak Ana. Maaf kalau ceritanya kurang seram dan belibet. Sehat selalu dan sukses terus Kak Ana. Oh ya, aku kirimin lagi desain ala-ala pamflet musik. Hehe, buat Kak Ana, barangkali suka. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Cuman buat ceritanya. Apaan ini anjir? Waduh. Ini mah rame banget, kayak berasa kaos underground gitu ya, Metallica anjir lah. Emang ini setannya disuruh ini nge-scream gitu. Panjang ya jadi ceritanya ya. Ya, cerita lanjutannya si Cumen tentang pengalamannya dia diganggu sosok makhluk halus di tempat kerjanya. Dan usut punya usut, karena lokasi kerjanya itu kosong di jam tertentu, akhirnya si setannya betah di sana ya. Jadi aku ini juga baru tahu loh kenapa. Jadi sekolah, gedung-gedung perkantoran, kampus, kenapa kok banyak didiamin hantu? Karena ternyata faktor itu juga ya. Aku juga baru terfikirkan sekarang gitu loh. Kenapa kok gedung-gedung sekolahan, perkantoran, atau mungkin tempat kampus gitu ada setannya gitu loh. Padahal juga itu lokasi ditempatin. Karena emang di jam-jam tertentu itu lokasi itu kosong gitu loh. Ya, aku juga baru terfikir ini loh. Kok nggak mikirnya aku tuh nggak sejauh itu gitu loh. Kalau lokasi ini ya kan namanya perkantoran, sekolah kan gak setiap hari 24 jam gitu kan ditempatin orang. Pasti kan kalau sekolah kan jam 1 sampai jam 7 pagi sampai jam 3 sore lah paling sore. Kalau kantor sampai jam 5. Kalau kampus kadang juga malam ada kuliah gitu kan, tapi jarang sekarang, apalagi kan sekarang lagi Covid kan. Jadinya kan sekolah-sekolah kan pada daring, kosong semua. Nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor makhluk halus mendiami terus-terusan di lokasi tersebut. Terpecahkan cuy. Baru terpikir aku tuh kenapa kok gedung-gedung seperti kampus, sekolahan, kantor kok masih ada setannya gitu loh. Padahal ada yang nempatin gitu, ada kehidupan di sana. Ternyata di jam-jam tertentu itu gedung tersebut itu sepi. Jadinya itu si makhluk halusnya itu bisa nangkring di situ gitu kan. Kan paling kalau gedung-gedungnya gitu kan yang jaga kan security, dan security kan paling mentok paling banyak aja satu gedung kantor aja mungkin 2. Apalagi sekolah. 1 orang penjaga sekolah ya kan. Kampus juga 1-2 orang. Kayak gitu. Iya ya, gak terfikirkan olehku. Oke, thank you ya Cumen untuk cerita yang kesekian kalinya. Bro, pengalamannya Cumen banyak banget ya ternyata. Siapa di sini yang suka nonton film horor? Sama nih kayak aku. Aku tuh suka banget nonton film horor, apalagi yang lagi tayang di bioskop. Tapi kadang suka kesel, giliran mau nonton, filmnya udah selesai. Bingung mau nonton di mana. Secara di YouTube juga nggak ada. Nah, akhirnya aku punya ide nih. Aku pakai VPN buat ngakses film horor yang nggak bisa diakses di Indonesia. Aku kerjasama dengan NordVPN melalui Podmetrics supaya kamu bisa mengalami pengalaman yang sama nih kayak aku. Mereka lagi punya promo 73% untuk rencana 2 tahun plus
4 bulan gratis. Caranya gampang banget. Cukup gunakan link di description podcast aku dan gunakan kode KISAH KISAH sebelum checking out. Mereka juga menawarkan 30 hari promo garansi uang kembali. Apalagi yang kamu tunggu? Silakan daftar NordVPN sekarang. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke. Assalamualaikum Kak Ana. Langsung aja ke ceritanya ya. Suatu hari saat saya sekolah, saya istirahat makan siang. Saat selesai, guru kelas saya mengatakan akan diadakan camping 4 hari. Teman saya langsung kaget karena belum berpengalaman. Karena sebelumnya tidak ada camping yang berdurasi 4 hari, paling cuma 1 hari. Tapi kegiatan camping itu ternyata dinyatakan wajib untuk diikuti. Jadi terpaksa semua orang harus ikut demi nilai untuk ujian nasional. Sorenya semua teman-teman saya sudah berkumpul di sekolahan untuk mendirikan tenda. Saya juga menyiapkan tenda. Setiap regu ada 4 orang. Regu saya adalah Joya, Fauzi, Angga, dan juga saya. Ternyata Joya tidak mau untuk camping karena ketakutan. Segera orang tuanya dan teman-teman membujuknya. Aku berkata, "Kenapa kamu tidak mau ikut camping?" Katanya dia takut karena camping sebelumnya dia pernah melihat sosok makhluk tak kasat mata seperti genderuwo. Dia takut karena dia adalah orang yang diincar oleh hantu itu. Sehingga Joya kami bujuk dan membuahkan hasil. Akhirnya dia mau, asalkan mencari telolet dulu. Apa anjir telolet? Oh, toilet mungkin ya. Anjir lah. Telolet. Malamnya mulailah acara camping itu. Dibuatlah api unggun untuk membakar, memasak, dan lain-lain. Teman saya, Joya, ternyata ingin buang air. Dia tidak berani ke toilet dan akhirnya saya juga yang harus mengantarnya. Saat Joya masuk ke toilet, aku mendengar sebuah suara merintih di toilet yang Joya tempati. Setelah Joya keluar, saya bertanya, "Kenapa kamu tadi menangis, Jo?" Katanya dia tadi tidak menangis, tetapi dia juga mendengar tangisan itu di sebelah kamar mandinya. Lalu kamar mandi itu kami buka pelan-pelan. Saat kami buka, sepertinya ada kuntilanak di belakang pintu. Tapi setelah dicek tidak ada apa-apa. Kemudian kami balik lagi ke camping. Setelah itu Joya menceritakan ke Fauzi dan Angga. Fauzi berkata, "Memang kamar mandi sebelah pojok itu angker. Dulu ada seorang wanita yang dibunuh di situ karena dia tidak membayar hutangnya." Anjing. Kok menakutkan ya? Lalu aku dan Joya kaget. Setelah itu terdengar suara tangisan yang sama di kamar mandi tadi. Semua langsung merinding dan tiba-tiba ada yang menginjak-injak bagian atas tenda. Setelah itu semua temanku keluar dan ternyata ada kuntilanak tepat di atas tenda kami yang merintih kesakitan. Kami langsung lari dan mengagetkan semua guru. Guru saya memanggilkan ustadz untuk mengecek apakah benar ada yang mengganggu timku.
Ternyata Ustadz berkata memang benar ada kuntilanak. Kuntilanak itu ingin membunuh Joya karena Joya telah mengganggu kuntilanak itu. Segera Joya disuruh Pak Ustadz untuk meminta maaf kepada kuntilanak itu. Joya merasa dia sangat takut karena ingin dibunuh oleh kuntilanak. Pada akhirnya kuntilanak itu memaafkan Joya dan setelah itu tidak ada isu tentang kuntilanak di kamar mandi. Thanks Kak Ana udah dibacakan ceritanya. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan dan tidak seram. Oke, thank you buat yang tidak mau disebutkan namanya ya. Ini ceritanya aneh, sumpah ini aneh banget. Gue baru tahu kalau kuntilanak itu pengen ngebunuh manusia ya. Karena setauku namanya jin atau setan itu tidak bisa mencelakai manusia. Dan sifatnya kuntilanak itu tidak pernah mau ngebunuh manusia. Malah sifatnya kuntilanak itu lebih ke jahil atau mungkin memberikan efek negatif sama kita. Maksudnya kalau efek negatif itu lebih ke apa ya? Suka marah kayak gitu kan. Terus habis itu ada firasat ingin. Tapi kalau menurutku sih kalau misalnya orang bunuh diri itu juga efek dari jin ya, bukan setan ya, bukan kuntilanak, tapi lebih ke jin yang mengganggu manusia tersebut, kayak meracuni manusia yang punya amarah, sehingga manusia itu berpikiran pendek gitu loh untuk mengakhiri hidupnya. Ya, setahu kuntilanak gak bakalan ngebunuh lah, ini ceritanya kalau aku boleh jujur ya, mohon maaf ya buat ini siapa ya nggak mau disebutkan lagi namanya. Ini cerita lu itu ngarang kayaknya. Ya. Kuntilanak itu nggak ada yang namanya kuntilanak pocong atau tuyul atau mungkin babi ngepet yang sifatnya itu pengen ngebunuh manusia, nggak ada. Dan lagi mana ada sekarang kan, walaupun sebelumnya COVID juga mau lulus ujian nasional ya harus ikut camping dan campingnya 4 hari. Setahu aku nggak ada deh ke acara kayak gituan. Kecuali camping pun juga paling kalau camping di sekolah itu kegiatan anak SD, anjir. Iya kan? Kalau persami itu kan perkemahan Sabtu Minggu. Iya kan, kalau camping di sekolah itu mungkin ya anak SD. Kalau camping di luar di bukit perkemahan gitu, itu biasanya kegiatannya anak SMP, SMA, ya. Karena zaman gue SMP nggak ada tuh acara camping, kecuali anak pramuka. Kalau persami juga kegiatan pramuka, gitu kan. Ini kalau gue telaah ini ceritanya ngarang ini. Oke, jadi sorry banget ya buat kamu yang udah kirim cerita. Kalau misalnya ya aku tuh orangnya kayak gini ya. Kalau udah kirim cerita, kalau kalian udah kirim cerita ke aku gini ya, terus aku udah membacakan. Kalau menurutku serem, pasti aku ngomongnya ini serem cerita. Biasanya tuh kalau serem itu aku juga kebawa horor gitu loh. Merinding dan segala macam. Tapi kalau udah aku baca dan ceritanya ini kayak ngarang-ngarang banget ya aku bilangnya ini pasti ceritanya ngarang dan gak serem. Jadi kalau buat kalian ya mohon maaf kalau merasa merasa tersinggung dengan kritikan cerita dari kalian gitu loh. Ya itu udah resiko. Ya. Jadi kalau bisa ya cerita pribadi aja, pengalaman horor pribadi. Kalaupun bukan cerita pengalaman pribadi, bisa juga dari pengalaman orang-orang sekitar seperti ibu kamu, bapak kamu. Tapi ya tetap dengan pengalaman yang pribadi dari mereka loh ya. Jangan ngarang-ngarang cerita. Soalnya ketahuan nih, mana yang ngarang, mana yang real. Kayak gitu. Oke. Next, lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita terakhir. Oke. Perkenalkan Kak Ana, namaku Kiki. Jadi kisah hororku bermula pada saat prakerin, praktek kerja industri,
waktu SMK di 2 tempat, 2 waktu berbeda. Wah, keren nih kayaknya ceritanya. Oke. Pertama di Kediri, tepatnya di sebuah butik. Kami bertiga ngekos di situ. Siang hari aku iseng surfing internet tentang lagu Lingsir Wengi. Yang konon katanya jika menyanyi atau mendengarkan orang menyanyi lagu itu bisa didatangi Kunti. Dengan penasaran aku pun menyanyikan lagu itu. Malam harinya kami bertiga kehausan karena air di kos sedang habis. Akhirnya sehabis maghrib, kami pergi mencari air minum. Nah, sepulang dari beli air di warung, tiba-tiba lampu jalan sepi yang kami lewati berkedip-kedip dan disusul bau wangi melati. Awalnya aku gak percaya, sumpah ini seperti film-film. Tapi begitu kami sudah jauh dari lampu tadi, aku baru bertanya pada kedua temanku. Yuk, F, tadi cium bau wangi gak? Dan ternyata mereka juga mencium wangi itu. Ketika aku menoleh ke belakang, lampunya kembali menyala. Ya, sebagai cewek, kami berlari karena ketakutan. Esoknya, aku dan Ayu kaget karena Eva tiba-tiba tidur di tengah-tengah kami. Padahal biasanya ia suka tidur di kasur bawah. Eva mengaku waktu tengah malam ia ketindihan. Ia bermimpi memasuki rumah bercahaya putih dan tak bisa keluar. Dalam keadaan sadar, meskipun anggota tubuhnya tak bisa digerakkan, ia pun berdoa. Dan akhirnya ia bisa bergerak dan langsung tidur di kasur atas. Pantesan kok jadi sempit. Setelah ditelusuri, kemarin malam adalah malam Jumat Legi yang katanya lebih menyeramkan dibandingkan Jumat Kliwon. Sampai sekarang kami belum tahu apakah kami diganggu karena lagu itu atau karena Jumat Legi. Entahlah. Jika ada waktu prakerin pertama, temanku adalah Eva dan Ayu. Maka prakerin kedua adalah Eva, Jana, dan Linda. Kami berempat prakerin di Jombang, tepatnya di Taylor. 2 bulan pertama kami gak merasakan apa-apa. Tapi bulan berikutnya, semua berubah ketika yang ngekos cuma bertiga. Karena Jana memutuskan untuk pulang pergi. Kami baru menyadari beberapa keganjilan. Sekedar info, kami ngekos di tempat Taylor itu cuma bertiga. Bos kami kebetulan punya rumah lain. Keanehan yang baru kami sadari adalah cahaya lampu tidak dapat menembus lubang ventilasi samping yang menghubungkan dengan rumah kosong. Pernah iseng pakai senter, tapi tetap nggak nembus cahayanya. Rumahnya tetap gelap. Nah, di bawah jendela itu ada mesin obras yang konon kata temanku yang pernah prakerin di situ bisa nyala sendiri, dalam artian seperti ada orang yang ngobras. Suatu hari kami kebanjiran pesanan. Sore harinya aku iseng memoto mesin obras tadi dan memasukkannya ke grup Facebook yang membernya anak indigo. Dan ketika Linda mengobras, tiba-tiba mesin macet. Padahal 3 menit yang lalu lancar. Aku buru-buru menghapus foto di grup. Masih di hari yang sama. Ketika aku mandi, tiba-tiba Eva menjerit ketika mendengar suaraku di kamar mandi.
Sontak aku bertanya, tapi Eva bilang nanti aja. Selesai mandi aku bertanya. Ternyata waktu mau ambil air yang letaknya dekat dengan kamar mandi dan kamar, Eva yang saat itu berjalan ke arah keran gak sengaja melihatku tersenyum di pojokan tempat tidur sambil menggenggam HP. Ia terus berjalan hingga ke keran dekat kamar mandi. Lalu ia kaget. Loh, di kamar ada Kiki, Linda, di dapur, terus siapa yang di kamar mandi? Ia langsung menuju kamar yang tadi dan gak ada. Ya iyalah, lawang dari tadi juga aku lagi mandi. Eva langsung berkata, Ki. Aku menyahut dari kamar mandi. Eva lantas menjerit dan ternyata orang yang mirip aku di kamar tadi adalah sosok yang menyerupaiku. Mendadak aku merinding. Malam yang sama, tiba-tiba tercium bau melati. Makin larut, makin menjadi. Kami mendengar suara langkah kaki bak raksasa. Dem, dem, dem. Dari lantai atas. Dengan setengah berteriak, kami menyahuti. Assalamualaikum. Lama-lama suara itu menghilang juga. Sebenarnya banyak keanehan yang terjadi. Misalnya, setiap malam Jumat, sebuah gunting hilang meski akhirnya ketemu. Bergantian dari pekerja satu ke pekerja lainnya. Konon menurut cerita, rumah kosong itu ditinggali genderuwo yang jahil. Sementara patung atau gambar yang menempel di dinding depan Taylor ditinggali kuntilanak. Aku dan Eva menyimpulkan bahwa setiap seminggu sebelum prakerin berakhir ada ucapan perpisahan dari sosok-sosok astral. Terbukti di kedua tempat, Kediri dan Jombang sama-sama memiliki kesamaan, yakni diganggu di waktu seminggu sebelum pulang. Oke, ceritanya udah selesai. Thank you Gigi buat ceritanya. Lumayan ya, ini ceritanya serem banget. Diganggu waktu prakerin ya, praktek kerja. Ya itu udah jadi biasa ya, apalagi di praktek kerjanya itu di industri. Ya horor banget sih. Karena udah beberapa kali podcast kisah horor dan ceritain tentang diganggu makhluk astral itu di tempat kerja ya, yang apalagi tempat kerjanya industri gitu. Terus menurut dari ceritanya Kiki, dia diganggu sosok karena setelah mendengarkan lagu Lingser Wengi. Sebenarnya sih lagu Lingser Wengi itu bukan lagu pemanggil setan ya. Jadi kalian tuh jangan tersugih sama openingku ya di podcast kisah horor. Di opening podcast kisah horor kan biasanya ada lagu Lingser Wengi tuh. Tapi pakai embel-embel efek ketawa apa segala macam dan cara menyanyikannya kan juga agak serem. Itu sebenarnya sih enggak sih ya, itu emang temanku ngedit kayak gitu. Terus kok menarik ya, ya udahlah dijadikan opening. Sebenarnya sih lagu Lingser Wengi itu lagu untuk media dakwah ya, kan ciptaannya Sunan Kalijaga itu. Terus dilakukannya juga pas salat malam yang isinya itu menyiratkan doa kepada Tuhan gitu kan. Yang tujuannya lagu Lingser Wengi itu diciptakan untuk minta perlindungan sama yang di atas dari gangguan-gangguan hal buruk, termasuk gangguan dari makhluk gaib dan menolak bala. Nah itu tujuannya lagu Lingser Wengi. Tapi pada tahun 2000-an, aku lupa tahun berapa ya, 2005 apa 2006, itu pernah ada film judulnya Kuntilanak. Yang main itu Julie Estelle sama Evan Sanders kalau gak salah, aku inget banget itu. Nah judulnya Kuntilanak itu filmnya. Dan pada saat film itu main,
ada ritual menyanyikan lagu Lingser Wengi, yang katanya lagu Lingser Wengi itu bisa memanggil kuntilanak. Sebenarnya sih enggak. Jadi ya menurutku tuh kalau kalian nyanyi lagu Lingser Wengi gak bakalan ngefek kuntilanak dateng, kecuali kalian pas nyanyi lagu itu di dalam otak kalian tersuges kalau kuntilanaknya bakal datang. Nah, dari suatu pikiran itulah yang bisa menimbulkan sosok makhluk halus itu datang, gitu kan. Jinnya itu tahu nih kalau lu lagi mikirin, kalau lu lagi dengerin lagu Lingser Wengi terus dalam otak kamu itu mikirnya kuntilanak bakal datang nih. Nah, jinnya memanfaatkan apa yang dalam pikiran kalian itu nanti diwujudkan lah sama mereka dalam sosok yang kalian takutin, kayak gitu. Jadi kesimpulannya lagu Lingser Wengi itu bukan lagu pemanggil setan termasuk kuntilanak. Tapi lagu itu adalah lagu untuk menolak bala ataupun menjauhkan kita dari gangguan-gangguan makhluk halus. Kayak gitu sebenarnya ceritanya. Jadi kalau semisalnya di openingku tuh horor, lagu Lingser Wengi, dan mikirnya kalian lagu Lingser Wengi adalah pemanggil setan, itu salah. Itu cuma buat gimmick-gimmick aja. Bagus dong kalau openingku lagu Lingser Wengi. Jadi kan kalian yang mendengarkan kan terhindar dari gangguan gitu loh. Terus juga ya mungkin karena efek hari ya. Karena setauku ini ya kalau di pasaran Jawa, selain Kliwon, yang paling serem itu adalah Legi. Selasa Legi sama Jumat Legi itu emang serem. Karena katanya itu kalau hari Selasa Legi itu banyak banget makhluk-makhluk halus itu melewati dari dimensi lain gitu loh. Ibaratnya kayak gitulah, apalah segala macam. Terus biasanya juga untuk yang suka bertapa atau mungkin suka mengamalkan ilmu, waktu untuk bermeditasi yang paling bagus itu adalah hari Selasa Legi. Pokoknya Legi lah, antara Selasa Legi sama Jumat Legi itu katanya. Katanya sih seperti itu ya. Ini katanya temen aku yang suka kayak gitu. Kan ada tuh temen aku yang suka dengan ibaratnya itu kayak mediasi. Ya orangnya kejawen gitu loh, kejawen, jadi suka mediasi, narik benda pusaka apa segala macam. Ada temanku kayak gitu tuh, gila itu. Kayak gitu deh. Jadi terpecahkan ya, lagu Lingser Wengi bukan lagu pemanggil setan atau lagu pemanggil kuntilanak. Ya jangan sampai kalian mau uji nyali terus dengerin lagu Lingser Wengi kayak gitu. Oke. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah 3 cerita yang aku bacakan. Dan menurutku cerita pertama lumayan lah. Cerita kedua gak horor. Cerita ketiga mulai lumayan horor lagi. Dan buat kalian semua yang pengen berbagi cerita, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow Instagramnya Podcast Kisah Horor. Belibet deh. Dan jangan lupa follow Podcast Kisah Horor di Spotify agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor dan nantikan Podcast Kisah Horor di episode berikutnya. Saya Ana, undur diri. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.